Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik ya. Jadi dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah. Dalam pembelajaran kali ini, teman-teman diharapkan dapat mengetahui fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah. Kemudian, memahami metode pemecahan masalah dan mengidentifikasi faktor penyebab dan solusi masalah sosial yang ada di sekitar teman-teman. Sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari beberapa fungsi sosiologi di dalam masyarakat seperti perencanaan sosial, penelitian, dan juga pembangunan. Nah, saat ini kita akan bersama-sama belajar mengenai fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu masalah sosial? Masalah adalah ketidaksetaraan yang terjadi antara keinginan dan juga kenyataan. Dalam kehidupan bermasyarakat, masalah dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti aspek politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Sedangkan pengertian masalah sosial adalah masalah yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai dan lembaga kemasyarakatan. Hal tersebut dinamakan masalah sosial karena mengganggu keharmonisan hidup di masyarakat. Oleh sebab itu, masalah sosial harus ada pemecahannya agar tercipta kestabilan dan keharmonisan di dalam masyarakat. Terdapat 3 metode yang umumnya digunakan dalam pemecahan masalah, yaitu metode antisipatif, metode represif, dan juga metode restitutif. Baik, kita akan pelajari satu-satu ya teman-teman. Pertama, kita belajar mengenai metode antisipatif, di mana menurut Kamus Sosiologi, antisipatif ini bersifat mencegah, mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin akan terjadi. Jadi, metode ini didasarkan pada penelitian yang mendalam mengenai penyebab terjadinya masalah sosial. Metode antisipatif ini dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal, serta teguran. Metode yang selanjutnya adalah metode represif. Metode ini bertujuan untuk membuat jera pihak yang melakukan pelanggaran. Metode ini dilakukan dengan memastikan suatu gejala adalah masalah sosial. Untuk itu, perlu diambil beberapa tindakan untuk mengatasinya. Nah, upaya yang dilakukan dapat berupa hukuman ataupun sanksi yang sesuai dengan aturan yang ada di masyarakat. Selain itu, dapat dilakukan penyuluhan ataupun bimbingan dari aparat keamanan, tokoh masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait agar tidak melakukan penyimpangan lagi. Metode yang terakhir adalah metode restitutif. Nah, metode ini merupakan suatu tindakan pemberian reward ataupun penghargaan kepada seseorang yang mentaati hukum. Nah, bentuk penghargaan ini dapat berupa pemberian secara simbolis, piagam maupun penghargaan dalam bentuk yang lainnya. Di dalam masyarakat terdapat beberapa gejala sosial yang dianggap sebagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, masalah kependudukan, disorganisasi keluarga, kenakalan remaja, dan juga masalah lingkungan sekitar, misalnya erosi, banjir, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam mengatasi masalah sosial, tidak hanya melihat dari aspek sosiologi saja, tetapi juga aspek-aspek yang lainnya. Dengan demikian, diperlukan suatu kerjasama antara ilmu pengetahuan kemasyarakatan dan juga ilmu pengetahuan lainnya untuk memecahkan masalah sosial yang sedang dihadapi. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat bertemu di pelajaran berikutnya.